Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputusri Apriliani Dewi dengan NIM 21130910113 dari Prodi Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kultur jaringan industri kecil dari mata kuliah Bioteknologi Tanaman. Eh, Adapun eh, pendahuluan dari materi kali ini yaitu kentang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang berpotensi sebagai alternatif sumber karbohidrat, di mana tanaman kentang banyak dibudidayakan di Indonesia sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan, komoditas ekspor, dan juga bahan baku industri makanan di Indonesia. Namun, permasalahan yang sering terjadi yaitu produktivitas kentang sangat fluktuatif pada tiap tahunnya, di mana pada tahun 2020, sesuai dengan di tabel, mengalami penurunan sebanyak 0,03 juta ton, namun pada 2021 kembali meningkat ke angka 1,36 juta ton. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan perbanyakan tanaman kentang secara in vitro atau dengan kultur jaringan, di mana kultur jaringan merupakan metode perbanyakan dengan mengambil sel atau jaringan ataupun bagian tumbuhan yang dilakukan secara aseptis sehingga dapat diperoleh tumbuhan dengan atau individu baru. Selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dari materi kali ini, yaitu untuk mengetahui langkah kerja dari kultur jaringan pada tanaman kentang dengan skala kecil. Baik, kita ke pembahasan, di mana langkah kerja dari kultur jaringan diawali dengan sterilisasi alat, di mana sterilisasi adalah satu proses pengolahan alat atau bahan yang bertujuan untuk menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba termasuk endospora yang dilakukan dengan proses kimia maupun fisika. Nah, sterilisasi alat pada kultur jaringan tanaman kentang eh, dilakukan dengan menggunakan autoklav dengan suhu 121 derajat Celcius yang bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme yang tidak diinginkan dalam proses kultur jaringan ini. Eh, untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan media kultur kentang, di mana bahan media kultur secara in vitro berbeda-beda tergantung pada setiap jenis tanaman. Media yang paling sering digunakan adalah media MS, di mana media dasar MS diberikan sukrosa sebanyak 15 gram, lalu diaduk hingga homogen dengan magic stirrer. Jika media sudah homogen, diukur pH dengan menggunakan pH meter hingga menunjukkan angka 5,8, di mana pH 5,8 ini adalah pH yang cocok untuk pertumbuhan tanaman, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa pH media berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman dan berkisaran di 4,5 hingga 6,5 untuk cocok untuk pertumbuhan tanaman tertentu. Untuk langkah selanjutnya yaitu persiapan bahan eksplan. Nah, di mana pada tahap ini tahap pertama adalah seleksi eksplan dari pemilihan tanaman indukan atau disebut juga dari sumber eksplan, di mana tanaman induk dipilih mempunyai sifat-sifat unggul yang tentunya bebas dari penyakit. Seleksi dan pemeliharaan sumber eksplan adalah hal yang penting bagi keberhasilan mikropropagasi ini. Bahan tanaman sebagai sumber eksplan harus berasal dari tanaman yang sehat dan juga jelas identitasnya. Pemilihan tanaman induk sebagai sumber eksplan yang sangat penting dalam keberhasilan perbanyakan kultur jaringan ini. Eksplan dapat berupa ujung tunas, mata tunas aksiler, potongan batang, daun, akar, tunas dari anakan, mata tunas dari bonggol, dan juga organ lain dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya yaitu sterilisasi eksplan atau yang disebut dengan disinfeksi, di mana disinfeksi adalah proses penghilangan eh, kontaminasi dari permukaan eksplan. Pada tahapan ini, sterilisasi eksplan biasanya dimulai dengan cara membersihkan permukaan eksplan dengan mengupas dan mencucinya dengan sabun ataupun deterjen. Langkah selanjutnya yaitu penanaman eksplan,
di mana penanaman eksplan dilakukan dengan menyiapkan eksplan yang berkualitas baik, kemudian disterilisasikan dengan dua cara, yaitu sterilisasi basah dan juga sterilisasi kering. Sterilisasi basah dilakukan dengan penanaman eksplan dengan Clorox dengan persentase 30% dan 20% kurang lebih selama 5 menit. Kemudian dibilas dengan aqua desteril sebanyak 3 kali. Setelah itu, eksplan dipotong kecil-kecil dan dapat ditemukan pada media MS. Nah, tahapan terakhir yaitu pemeliharaan biakan, di mana ekspan yang dipelihara atau ekspan yang digunakan adalah contohnya pada umbi kentang. Pada pemeliharaan biakan dilakukan dengan cara perbanyakan tanaman atau subkultur, di mana subkultur merupakan salah satu tahapan dalam perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan. Pada tahapan subkultur dilakukan penggantian media dengan media yang baru sehingga kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan pada eksplan terpenuhi dan eksplan dapat tumbuh dengan baik tanpa adanya gangguan dari mikroorganisme lain maupun dari media tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan dari materi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu di mana kultur jaringan pada tanaman kentang melibatkan beberapa tahapan penting, seperti pemisahan ekspan, penggunaan media kultur yang tepat, sterilisasi media, dan pengaturan pH dan juga nutrisi. Selanjutnya, tahapan-tahapan kultur jaringan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dari tanaman kentang itu sendiri. Selanjutnya, yaitu kultur jaringan pada tanaman kentang memiliki keuntungan seperti dapat diperbanyak bibit dengan cepat dalam skala banyak, serta menghasilkan bibit yang sama dengan indukannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih.